Zoom kita pada ya. Ibu Liang Kaspe sudah ready, ya? Baik, eh, langsung saja kita buka acara Zoom Indonesia merayakan perbedaan pada malam hari ini. Saya sapa dahulu para audiens yang mengikuti, yang bergabung di Zoom IMP kita pada malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Wete Tung Tien, Rahayu. Salam semua saudara. Baik, di kesempatan yang sangat ini kita berharap kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Bersyukur kita dipertemukan kembali di acara rutinan kita Jagungan Online Indonesia Merayakan Perbedaan. Dan sebelum acara kita mulai, terlebih dahulu kita akan mendengarkan Mars IMP. Baik, silakan Mars IMP.
Iya, Indonesia Indonesia merayakan perbedaan. Salam semua saudara. Baik, pada malam hari ini Zoom kita bertemakan yaitu pertemuan Imlek 2577 dan Ramadan, harmoni alam dan kerukunan antar umat beragama. Dan untuk itu sudah hadir di antara kita semua, yaitu ibu yang luar biasa sekali dari tokoh rohaniawan Konghucu. Kita panggil Ibu Darhaliang Kaspe SPD. Ya, Wetek Tungtien, Ibu Liang Kaspe, selamat malam. Sian Juwita, selamat malam. Ya, dan saya ucapkan juga apa sin apa ini sin apa ini kuaile. Sin Sin Selamat Kiamhi. selamat Imlek yang ke 2577. Semoga kita semua dalam kebahagiaan. Iya, untuk malam hari ini Beliang Kaspe tema kita yaitu pertemuan Imlek dan Ramadan. Dan memang Imlek pada tahun ini bertepatan dengan Ramadan yang dilaksanakan oleh umat Islam. Jadi bareng-bareng ya untuk tahun ini Imleknya. Imlek untuk hari ini tahun apa ya? Tahun kuda ya kalau nggak salah. Ya, Ibu. Ini tahun kuda api. Tahun kuda api. Kayaknya yang semangat menyala-nyala, terpacu. Apa seperti itu. Baik, Ya, baik Ibu Liang Gaspe, bisa langsung untuk memberi pemaparan tentang harmoni alam dan kerukunan antar umat beragama. Silahkan memberikan pemaparan untuk tema kita pada malam hari ini. Monggo. selamat malam. Malam Salam semua saudara semua saudara. dan selamat menunaikan ibadah puasa untuk yang agama Islam. Terima kasih. Memang untuk tahun ini ada keharmonisasian alam karena Imlek itu berdekatan dengan ibadah puasa. Kemudian bulan depan itu ada Hari Raya Nyepi yang berdekatan dengan Hari Raya Idul Fitri. Dan juga untuk bulan ini kaum Nasrani memulai apa ya, acara Prapaskah yaitu dengan ditandai Hari Rabu Abu. Jadi itu adalah harmoni. Ini mana ini wajah dari Ibu Liang Kaspe? Kok belum on cam? Ya, Ibu Liang Kaspe, apa terjadi gangguan? Ya, silakan Ibu Liang Kaspe untuk melanjutkan. Di dalam agama Konghucu, dalam salah satu ayat kitab suci berbunyi, bila suatu hari bila suatu hari berhasil untuk memperbarui diri, maka harus diperbarui terus setiap hari dan jaga agar senantiasa baru. Nah, itu berarti kita harus membina diri kita harus tetap baru. Dan arti dari tahun baru Imlek itu adalah untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan yang sudah kita perbuat dan tetap semangat untuk menerima hal-hal baru membina diri. Sebetulnya ritual Imlek itu bukan untuk foya-foya, terus
memang kita harus kumpul karena di tahun baru Imlek ini tetap kita menghormati Tuhan yang Maha Esa sebagai Sang Pencipta, dengan juga Nabi Hud, dan juga untuk mengingatkan kita pada akar leluhur kita dalam Imlek ini. Dalam Imlek itu adalah awal musim semi di Tiongkok sana, di Cina sana awal musim semi, sehingga para petani, para pekerja bisa bercocok tanam, mulai bekerja keras, bercocok tanam. Perhitungan tahun untuk Imlek, penanggalan Imlek itu berdasarkan pada pergerakan bulan dan matahari. Menurut agama Konghucu, tahun baru Imlek itu dimulai untuk memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan tahun sebelumnya, menambah semangat, dan untuk memulai yang baru dan menambah kesuksesan. Acara menyambut tahun baru Imlek ini sebetulnya dimulai pada tanggal 24 bulan 12 Imlek, yaitu kita mengantarkan para dewa untuk menghadap Tuhan Yang Maha Esa dan melaporkan semua yang ada di dunia. Sehingga kita harus berbuat. Dan pada waktu itu kita mengadakan acara sembahyang dan kita mawas diri dengan kesalahan-kesalahan yang telah kita perbuat dan bersiap untuk memperbarui diri. Dan pada hari itu kita introspeksi pada diri kita yang mana salah, yang mana benar. Dan setelah itu kami biasanya membersihkan altar. Jadi altar para dewa, altar para leluhur kami, kemudian bersih-bersih rumah agar semua yang rusak bisa diganti dan semua yang baru, serba baru dan bersih akan menandai tahun baru Imlek. Kemudian pada tanggal 30 bulan 12 Imlek itu kami mengadakan sembahyangan lagi untuk mengingat pada leluhur, menghormat pada leluhur. Jadi pada nenek moyang dan sebagainya kita mengadakan sembahyang untuk menyembahkan rasa hormat kita dan selalu mengingat. Pada sore atau malam tersebut kami akan berkumpul seluruh keluarga besar untuk semacam reuni dan saling mengenal. Karena kebanyakan sekarang keluarga adalah keluarga kecil, hanya orang tua, ayah, ibu, anak. Tetapi yang mana namanya paman, bibi, dan sebagainya nggak kenal. Anak-anak nggak tahu siapa. Akarnya, silsilahnya bagaimana, nggak tahu. Nah, pada tanggal 30 bulan 12 itu kami usahakan untuk kumpul semuanya dan kami bercerita mengenai leluhurnya siapa. Jadi kalau istilah di Surabaya tidak kepaten obor, jadi tahu aku anaknya siapa, leluhurku siapa. Ternyata saya masih keluarganya si A, masih keluarganya si B. Ternyata dunia ini nggak luas sempit juga ya. Ternyata kita masih punya hubungan keluarga. Itu pentingnya kumpul-kumpul antar keluarga dan dengan sembahyang itu adalah sajian-sajian yang kemudian dimakan bersama keluarga besar itu. Jadi pada tanggal 30 bulan 12 itu tidak terus mengadakan foya-foya, pesta pora di restoran dan sebagainya, enggak, tetapi di rumah. Di rumah, biasanya di rumah keluarga yang tertua.
Kemudian pada tanggal 1 Imlek itu kita mengadakan apa? Saling mengunjungi. Jadi yang muda mengunjungi yang tua untuk saling mengenal dan silaturahmi lah. Itu sama halnya dengan pada hari Natal, pada hari raya Idul Fitri, gitu. Itu kita saling mengenal, kita silaturahmi keliling-keliling. Dan sehari itu biasanya enggak, kalau keluarganya besar itu tidak akan nyampe seluruhnya, karena di dalam satu keluarga kita kan membutuhkan waktu mungkin setengah jam atau 1 jam keliling lagi kemana. Bahkan setelah hari itu ke orang tua, terutama ke orang tua dan kerabat dekat, kemudian bisa dilanjutkan dengan mengunjungi keluarga-keluarga yang lebih tua di luar kota. Kemudian pada tanggal 9, tanggal 8 bulan 1, itu masing-masing keluarga mengadakan sembahyang menghormati Tuhan Yang Maha Esa di rumah masing-masing. Itu biasanya diselenggarakan pada malam hari untuk kita bersyukur kita bisa menemui tahun yang baru dan terima kasih pada Tuhan Yang Maha Esa telah membimbing kami selama 1 tahun. Kemudian pada tanggal 15 bulan 1 adalah perayaan akhir untuk menyampaikan rasa syukur. Mohon maaf, ini suaranya Ibu Liang Kaspe apa di HP saya aja yang kecil sekali ini? Apa di tempat yang lainnya juga kecil suara Ibu Liang Kaspe? Pak Januri, bagaimana penerimaan? Di sini terlihat jelas dan keras, Mbak Niken. Iya, mungkin sinyalnya Mbak Niken sana mungkin. Iya. Di sini sangat terang sekali. Suaranya yang kecil. Di sini jelas dan keras. Jelas ya? Jelas. Ya. Dan penanggalan Imlek ini kenapa kok tahunnya 2577? Itu ditentukan dengan kelahiran Nabi Kongju itu 551 sebelum Masehi. Jadi kalau sekarang 2026 Masehi, maka ditambah 551 jadi 2577. Mohon maaf, suara saya jelaskan? Itu jelas. Ya, sekilas mengenai tahun baru Imlek, dan kita di sini saling toleransi, saling menghormati, dan tidak ada foya-foya hura-hura. Kalau teman-teman itu mengatakan untuk bagi-bagi angpau, memang itu ada di tradisi kami pada tahun baru Imlek, tapi yang diberikan adalah pada anak-anak, pada orang tua yang hidup sendiri itu mendapat angpau sebagai rasa terima kasih dan menyemangati anak-anak supaya mengingat tetap orang tuanya siapa. Dan yang penting kita saling menghormati dan saling toleransi pada agama-agama umat-umat yang lain. Itu adalah perayaan Imlek menurut agama Konghucu, bukan terus hura-hura, wah pesta di restoran yang besar dan sebagainya, bukan. Kita mengadakan makan bersama hanya di dalam keluarga. Nah, demikian penjelasan saya yang sangat singkat itu. Mungkin ada tanggapan atau lainnya. Baik, terima kasih atas pemaparan dari Ibu Liang Kaspe. Menarik sekali. Jadi Imlek
untuk Imlek ya. Imlek itu bukan foya-foya, jadi Imlek itu adalah semangat menerima kebaikan-kebaikan baru dan bisa jadi disetorkannya buku catatan dunia ini sekaligus untuk membuka lembaran baru. Dan Imlek itu identik dengan bersih-bersih, yaitu dengan makna bersih-bersih dari kesalahan-kesalahan di masa lampau dan diharapkan akan dengan menerima kebaikan-kebaikan baru. Baik, sekali lagi terima kasih. Sekarang kita langsung ke penanggap. Di sini sudah hadir tokoh dari Islam, sudah hadir Ustadz Ahmad Sunhaji, SAG MPDI. Ya, Assalamualaikum Ustadz Sunhaji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jelas Iya, suaranya? jelas sekali. Baik, silakan Ustadz Sunhaji untuk memberi tanggapan untuk tema kita pada malam hari. Monggo. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari Imlek ini eh, bentar. Sangat identik sekali dengan Ramadan, yang mana dalam Islam Ramadan adalah suatu bulan yang di situ kita diwajibkan berpuasa. Puasa secara umum berarti menahan dari lapar, menahan dari haus, dahaga. Lebih jauh, puasa diartikan menahan dari perkataan-perkataan yang jelek, perkataan-perkataan yang menyakitkan, menahan dari hal-hal yang dilarang oleh agama, bahkan menahan dari hal-hal yang menyakitkan hati. Dari puasa ini diharapkan ada hikmah atau ada nilai-nilai yang tertanam. Di antaranya ada nilai empati, ada nilai rasa peduli. Dengan berpuasa diharapkan kita bisa merasakan lapar sebagaimana yang dirasakan oleh orang-orang fakir miskin, orang-orang yang tidak mampu, bahwa mereka juga lapar. Maka dari sikap itu maka terwujudlah jiwa peduli, atau bahasa lainnya empati. Dalam puasa juga ada istilah bagi-bagi takjil. Kita juga berbagi kepada siapapun yang pada waktu itu lewat, baik di pinggir jalan, di mana kita ada acara bagi-bagi takjil. Kemudian sama dengan hari Imlek, dalam puasa itu pada akhirnya nanti kita akan hari Lebaran, di kumpul keluarga, kunjung keluarga, saling silaturahim antar sesama. Bahkan istilah bagi-bagi angpau, ya Bu yang Kasbe, apa maksudnya bagi-bagi angpau itu? Itu juga biasa kita pakai di hari raya ini. Biasanya anak-anak kecil minta angpau gitu, di hari raya itu. Ang itu merah. Ang itu merah, Ustaz. Dalam Oh, bahasa Cina, merah. Ya, oh, terus? pau itu apa? Apa tempatnya itu? Tempat Oh, uangnya itu. tempatnya itu. Tempat uang yang berwarna merah gitu. Oke. Oh, oke. Kok, lanjut. Beliau Gus Nizam, atau kita bisa biasa menyebutnya Buya Sofa, selalu berpesan kepada kita bahwa
kita sebagai murid beliau harus mempunyai 3 sifat sofai sejati. Yang pertama, kita punya sifat empati kognitif. Yang dimaksud empati kognitif ini adalah kita bisa mengetahui rasa apa, kenapa orang itu susah, kenapa orang itu gelisah, kenapa kita bisa mengetahui penyebabnya apa. Ini yang pertama, empati kognitif. Sehingga dengan begitu kita juga akan ikut merasakan apa yang dirasakan orang lain. Yaitu nomor 2, berupa empati emosional. Jadi merasakan apa yang orang lain rasakan. Ketika ada saudara kita yang kelaparan, kesusahan, kesedihan, kita juga ikut merasakan hal itu. Karena kita mempunyai rasa empati. Lebih jauh dari itu, beliau juga mengajarkan bahwa setelah kita juga ikut merasakan itu tidak hanya cukup merasakan, tapi justru kita harus lebih dari itu. Yang ketiga yaitu empati kompasioner, yaitu rasa empati yang tidak hanya merasakan apa yang dirasakan orang lain, tapi kita juga berbuat. Bagaimana orang yang sedih menjadi tidak sedih, menjadi bahagia. Bagaimana orang yang susah menjadi senang. Bagaimana orang yang kekurangan bisa tidak kekurangan atau bisa cukup. Nah, sehingga beliau selalu berpesan, maka jadilah murid-murid Sofai yang memiliki 3 sifat Sofai sejati. Yang pertama, empati kognitif. 2, empati emosional. Kemudian 3, empati kompasioner. Itu dalam Al-Quran surat Ad-Duha ayat ke-11 disampaikan bahwa dengan nikmat-nikmat Tuhanmu maka sampaikanlah. Situ memerintahkan bahwa nikmat-nikmat yang kita terima dari Tuhan, nikmat-nikmat yang kita terima dari Allah, itu tidak hanya kita miliki sendiri, maka kita harus membagi juga kepada orang lain, lebih-lebih orang yang membutuhkan, lebih-lebih yang fakir miskin. Kita bagi mereka, sehingga apa yang kita terima dari Tuhan, nikmat yang kita terima dari Tuhan, juga dirasakan oleh orang lain, sehingga mereka juga merasakan nikmat itu. Dan sabda Rasul juga, beliau berkata bahwa tangan di atas itu lebih baik daripada tangan di bawah. Anjurannya bahwa kita sebagai hamba Allah, sebagai umat Nabi Muhammad diharapkan selalu menjadi pemberi, bukan meminta. Jadilah pemberi. Jadi karena orang yang memberi itu sesuai sabda beliau itu lebih baik daripada orang yang menerima. Dari sini kita simpulkan bahwa ada harmonisasi antara Imlek dan Ramadan. Di situ ada sama-sama membagi, ada saling memberi, ada saling rasa empati, dan juga di situ timbul rasa persaudaraan, sehingga terjalin kerukunan umat beragama. Sementara itu yang dapat kami sampaikan, masukan dari yang lain. Salam semua saudara. Salam semua saudara. Iya, terima kasih atas tanggapan dari Ustadz Sun Haji antara Ramadan dengan Imlek yang sangat menarik. Baik, kita ke penanggap selanjutnya. Ada dari tokoh Hindu, kita panggil Romo Miswanto SAG MPDH. Iya, selamat malam. Selamat malam, Ibu So, Niken. ya, silakan langsung saja menanggapi tema kita pada malam hari ini, harmoni alam dan kerukunan umat antar umat beragama. Ya, monggo. Terima kasih, Bu Niken. Selamat malam, Bu Liang dan Bapak Ibu para tokoh serta
para peserta Indonesia merayakan perbedaan. Salam semua saudara. Ye. Saya pikir apa yang disampaikan oleh Bu Liang tadi sangat menarik ya, terutama terkait dengan perayaan Imlek yang merayakan kelahiran dari Nabi Kong ya. Nah, eh, kalau saya melihat dari masa kelahiran dari Nabi Kong ini nampaknya selaras dengan salah satu tokoh Hindu yang sangat luar biasa yaitu Maharshi Panini. Jadi kalau tadi beliau mengatakan Nabi Kong itu sekitar 500 tahun sebelum Masehi. Nah, Panini itu Maharshi Panini itu juga lahir sekitar itu. Maharshi Panini itu lahir di sekitar Shattatula atau sekarang wilayah Pakistan, wilayah Pakistan ya. Jadi umat Hindu jadi mengetahui bahwa Maharshi Panini itu adalah yang mengarang salah satu kitab yang namanya Sabda Nupasanam. Jadi kitab yang me, apa ya, mensistematika pembelajaran atau tata bahasa Sanskerta yang sekarang kita kenal sebagai Wyakarana. Dari Maharshi Panini inilah umat Hindu bisa belajar tentang bahasa Weda, yaitu bahasa Sanskerta yang hidup sudah ada sekitar 6.000 sampai 15.000 tahun yang lalu melalui tradisi lisan yang kemudian sejak Panini 500 tahun sebelum Masehi itu menjadi bahasa yang terstruktur ya, yang kita kenal sampai sekarang. Nah, kebetulan karena saya mengajar bahasa Sanskerta, nah jadi dari sini ya ada semacam koneksi ya, konektivitas antara apa yang diajarkan oleh Nabi Kong tadi dalam ajaran Konghucu, sebagaimana tadi sudah disampaikan oleh Ibu Liang, bagaimana seorang Nabi Kong itu mengajarkan tentang cinta kasih, ya, kemudian tentang susila, tata krama, ya. Bahkan saya pernah baca ada 5 kebajikan atau wujang yang diajarkan oleh Nabi Kong. Nah, ini 5 kebajikan ini eh, selaras juga dengan apa yang diajarkan di dalam Susila Weda ya. Tata Susila Weda kita biasanya mengenal dengan istilah ada Panca Yama Brata, Panca Niyama Brata, bahkan Pancasila itu juga berasal dari kata Sanskerta. Kemudian ajaran yang lainnya juga. Nah, yang menarik apa yang diajarkan oleh Nabi Kong tentang Ren atau cinta kasih ini selaras juga dengan ajaran tentang Tatwam Asi dalam Hindu. Jadi bagaimana kita mengetahui bahwa tat semua itu, tuam, engkau adalah Asi ya. Jadi engkau adalah semua itu. Jadi kita kalau ingin kita eh, bisa menghargai orang lain dan dihargai orang orang lain, maka pandanglah bahwa semua itu adalah engkau. Semua itu adalah aku. Oleh karena itu, Tatwam Asi sering juga diartikan aku adalah engkau. Nah, ini cinta kasih yang luar biasa, yang universal, yang mana tidak mengenal batas tadi ya. Jadi batas-batas agama, batas-batas budaya, suku dan sebagainya itu tidak ada. Oleh karena itu dalam Upanishad itu dikatakan sarwa kalwidam Brahman. Sarwa itu semua, kalu idam, idam itu ini, kalu itu bagian, Brahman itu Tuhan. Jadi semua yang ada di dunia ini adalah bagian dari Tuhan. Jadi kalau kita sudah mengenal bahwa semua yang ada di dalam alam semesta ini adalah bagian dari Tuhan, Sarwa Kalwidam Brahman, sebagaimana yang disebutkan di dalam kitab-kitab Upanishad, maka sudah tidak ada lagi yang namanya
jarak pembeda, kemudian apa namanya yang menyebabkan kebencian antara satu dengan yang lain. Nah, itulah yang menjadi esensi dari ajaran cinta kasih yang tadi saya kira juga disampaikan oleh Buliang tadi. Makanya eh, ketika apa yang pada saat perayaan Konghucu tadi, justru yang mestinya harusnya diberi angpau adalah mereka-mereka yang mungkin dalam tanda petik mereka eh, membutuhkan orang tua yang mungkin ditinggal oleh anaknya dan sebagainya. Nah, itu untuk mengingatkan bahwa ajaran cinta kasih itu adalah justru harus menyasar kepada mereka-mereka yang sedang mengalami musibah dan sebagainya. Nah, ini juga yang mestinya juga harus kita terapkan kepada sesama kita sebagai anak-anak sesama bangsa. Bagi kita mungkin saudara-saudara kita yang membutuhkan apa namanya dari sisi ekonomi, dari sisi apa sosial tertekan dan sebagainya. Ini yang harus kita, yang semestinya juga harus kita berikan perlindungan. Yang saya kira tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Ahmad Sonhaji tadi, bagaimana Islam memandang bahwa ajarannya sebagai rahmatan lil alamin yang bisa menaungi semua umat atau umat manusia yang ada di dunia ini sangat luar biasa. Nah, kemudian yang kedua, terkait dengan eh apa namanya alam, bagaimana cinta kasih yang luar biasa tadi bisa membangun harmoni alam. Tentu bahwa kalau kita melihat dari Sarwa Kalwidam Brahman, Sarwa Kalwidam itu tidak hanya menyasar manusia. Jadi Sarwa itu dikatakan semua. Semua itu bukan hanya benda hidup, tetapi juga benda mati. Benda mati di sini dalam artian apa? Ya, ada sungai, ada gunung, ada alam dan sebagainya. Nah, itulah yang juga harus kita cintai. Kenapa? Karena kita bertempat di bumi, kita bertempat di Ibu Pertiwi, yang harus kita apa kita jaga, kita pelihara. Saat ini kita sedang mengalami krisis yang luar biasa terkait sampah. Nah, kadang manusia itu dia misalnya rajin beribadah, rajin melaksanakan sembahyang, ya, tapi membuang sampah masih sembarangan. Ya, mungkin di apa dalam umat apa kami di Hindu pun juga kesadaran itu belum begitu apa namanya mendarah daging sehingga kadang sampah-sampah upacara itu masih menjadi bagian yang perlu dipermasalahkan atau bagian yang perlu diperhatikan. Oleh karena itu, maka sesungguhnya ya, sesungguhnya bahwa ketika seseorang itu sudah memahami tentang ajaran ketuhanan, memahami ajaran agamanya dengan baik, mestinya yang harus dilakukan adalah bahwa dia juga harus bisa menjaga alam. Dalam eh, konteks agama Hindu ada istilah Dharmo Raksati Raksita. Kewajiban kita itu akan melindungi kita. Jadi kalau kita memiliki kewajiban kepada sesama manusia, selain memiliki kewajiban kepada Tuhan, kemudian kita juga melaksanakan kewajiban kepada alam, ya. Atau kalau dalam Hindu itu ada istilah Tehita Karana, bagaimana kita menjaga parahyangan, pawongan, palaman dengan baik, maka semuanya itu akan menjaga kita juga. Tuhan menjaga kita, sesama manusia juga menjaga kita, dan alam pun juga akan menjaga kita. Jadi hanya Dharma lah yang bisa melindungi kita. Tapi kalau kita tidak melaksanakan Dharma itu, maka Dharma akan meninggalkan kita dan akhirnya apa yang terjadi? Dharma akan menghancurkan kita. Ya, Dharmo ewa hanto wadit. Jadi Dharma atau kewajiban yang ditinggalkan itu akan menghancurkan kita. Nah, saya kira itu hal yang saya petik dari apa yang disampaikan oleh Bu Liang tadi yang sangat luar biasa ya. Tentu dengan mengenal sesama apa namanya ajaran agama yang ada di Indonesia, ya kita akan semakin tumbuh rasa cinta, rasa sayang. Oh, ternyata di Konghucu juga ada seperti yang ada di Hindu, seperti yang ada di Islam, sehingga kita jadi saling mengenal dan tidak ada istilah bahwa oh ini agama saya saja yang ternyata hanya ada di agama saya saja. Tidak, ternyata di semuanya juga ada. Inilah pentingnya kita merayakan perbedaan itu. Terima kasih, salam semua saudara.
Salam semua saudara, terima kasih. Menarik sekali Romo Miswanto. Aku, kau adalah aku adalah kau dan aku sama. Jadi dengan begitu kita bisa berwelas asih dengan benar, bisa berlaku dengan benar, baik kepada Tuhan, manusia maupun alam semesta ini. Ya, menarik sekali, luar biasa. Terima kasih sekali lagi. Baik, sekarang kita ke penanggap dari tokoh penghayat. Sudah hadir Bapak Januri. Selamat malam Rahayu, Bapak Januri. Ya, Pak Januri. Di manakah Anda, Pak Januri? Ya, apa Ya, masih tiba-tiba sinyalku kacau balau. Iya, terima coba kasih. untuk Lah iya. Oh, bareng-bareng. iya. Buka suarane kok momro, kacau sinyale iki. Wah, gak jelas iki aku no. Mendung Ya. mungkin, Pak Nuri, mendung. Mendung soalnya, iya. Ya, masih ikan. Selamat malam semuanya. Sebelumnya saya mengucapkan selamat pada saudara-saudaraku yang pas kebetulan dalam bulan yang sama kok ya podo merayakan hari kemenangan gitu loh. Iya. Jadi ya apa yang telah disampaikan oleh para tokoh-tokoh tadi itu saya sangat mendukung. Nah, di sini yang menjadi pertanyaan ini kan golongan penghayat. Kalau apa itu tahun baru sudah punya, suro ya kan. Lah, hari raya gitu loh. Hari rayane penghayati nang ndi kan gitu. Pemerintah dhewe bingung. Jadi di dalam ajaran pewarah saya, tahun baru itu kita mengakui bulan Suro. Nah, untuk hari raya bagi ajaran pewarah kami itu 17 Agustus itu. Karena apa? Karena hari kemerdekaan. Pada umumnya bangsa Indonesia khususnya bagi ajaran dan pewarah saya. Itu menjadi hari raya kami. Nah, di sini di dalam hari raya yang kami miliki itu lebih menekankan kepada rasa welas dan asih. Itu yang diajarkan di pewarah kami. Nah, di sini saya banyak waktu sering mengikuti setiap ada acara Zoom. Karena apa? Karena di pewarah kami itu di dalam ibadahnya itu ditekankan pada tindakan nyata. Tindakan nyata yang seperti apa? Karena kita berketuhanan. Jika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, setidaknya kita harus melaksanakan sifat-sifat ketuhanan itu. Apa itu? Welas dan asih. Ya kan? Nah, welas itu apa? Di dalam ajaran kami, welas itu suka menolong kepada kesusahan dan kerepotan orang lain. Tulas. Asih. Asih itu suka berderma atau beramal pada kekurangan orang lain. Namun, ingat, semua itu harus dilakukan dengan akal pikiran yang sehat. Walaupun menolong, walaupun berderma, ya kan? Maksud kita baik, beramal, berderma. Tapi bisa menjadi racun. Bisa menjadi racun. Kita lihat dulu. Masih perkasa, ya kan? Dadi kuli batu lho iso. Lah kok kridane nganggo lumayan ngasto, paring-paring lho. Iya kan? Lah, kita beri, maksud kita baik, tapi jadi racun. Menolong juga demikian. Menolong juga demikian. Masa rek ana maling dhewe ayak terus diundang. Sini sini sini.
ngumpet di tempat saya sini biar aman. Lho katut awake dhewe. Nah, itu hal-hal yang perlu kita perhatikan. Jadi menolong dan berjemaah itu baik, tapi harus ketemu akal sehat, diperhitungkan terlebih dahulu. Sekian Mbak, karena waktunya wis gak nyukupi, nek dawa-dawa kentekan waktu, mungkin masih ada yang lain. Terima kasih semuanya, salam saudara. Salam semua saudara. Baik, terima kasih Pak Januri yang selalu aktif. Iya, ulas asih yang merasa bertuhan itu harus berulas asih gitu, dan ulas asihnya itu diharapkan tepat ya. Baik, mungkin ada sedikit waktu, sisa waktu. Mungkin di sini sudah sudah bergabung Yai Hanan. Ya, Assalamualaikum Yai Hanan. Mungkin bisa memberi tanggapan sedikit karena Anda sudah hadir di sini. Maaf, Yai Hanan, apa bisa dengar suaranya? Bisa ditahan? jelas. Oh iya. Kalau mendengarkan dari bahasa yang kasih dan beberapa penanda, memang kita sebagai umat beragama yang berbeda dan memiliki ajaran suci agama yang dipeluk, tentu setiap momen yang bersifat khusus Imlek atau seperti ini pastikan pelajaran-pelajaran bersifat di mana kita semua di pendidikan agar semakin bisa selaras dengan kehidupan, gimana kehidupan adalah kehidupan yang besar. Kita menikmati hidup ini, hidupnya Tuhan yang tentu dirasakan bagi hati yang hidup. Zat yang maha hidup ini menciptakan segala ini agar semakin terkenal, sehingga dengan adanya momentum Ramadan maupun Imlek, jika kita semakin mengenal untuk bagaimana mengganti agar kehidupan benar-benar istilah contoh dalam Islam menuju ridho, semakin rela dengan segala hal yang ada. Dalam arti kita tinggal di bumi Nusantara seperti ini, memiliki sahabat-sahabat baik dari segala warna umat beragama ataupun suku, ras, dan lain-lain. Kita dengan momentum Ramadan kita memiliki banyak waktu untuk merenung agar semakin hidup damai sejahtera, karena segalanya kehendak Tuhan yang Maha menciptakan segalanya untuk saling mengenal satu sama lain. Jadi semoga dengan UMP ini melihat pasti dan semua yang hadir di khususnya di UMP jagungan UMP ini dan di belakang kita semua. Jadi sini makin baik, makin Mohon maaf. indah. Ya, suaranya agak terputus-putus ya Hanan. Terus juga agak dengan suara Ramadan ini gitu. ya terputus Agak terputus kalah dengan iya iya, mohon maaf di sini mungkin karena anaknya rame waktu menjelang ngaji. gimana? Jadi artinya halo 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 Ya, ya. Sinyalnya kurang bagus ini. Oke. Monggo lanjut, Yayanan. J ya Hanan. Duh, sing ngedum takjil Yayanan.
Sinyalnya agak gangguan kayaknya. Di sini terang kok sinyalnya ya. Mungkin Ya, di mendung atau gimana gitu. betul. Nek ra mendung yang lagi andum takjil ngono ae. Sebentar. Ya Hanan, mungkin lagi mencari tempat yang pas mungkin. Ya, mungkin ya Hanan sedang mencari tempat yang pas. Iya, mohon maaf. Ya, Lanjut. dulur IMP, siapapun yang ada dan umat di belakangnya, semakin buyut rukun, pulau senang. Ngoten mawon. Ini Ramadan yang bisa kita nikmati menuju Idul Fitri, kembali ke fitrah semua. Apunten ada gangguan tadi. Oh, baik, terima kasih Yaya Hanan atas tanggapannya yang turut bergabung di sini. Memang di Islam itu memang juga sangat kental dengan ajaran saling berbelas kasih, memperbanyak saudara, walaupun itu lintas iman, lintas budaya, lintas negara, itu sangat diajarkan di dalam ajaran agama Islam. Baik, karena ini waktunya dan juga para penanggap juga sudah tidak ada lagi, maka mungkin kita langsung saja untuk kembali ke Ibu Liang Kaspe untuk memberikan closing statement untuk tema kita pada malam hari ini ya, Ibu Liang Kaspe. Baik, closing statement saya dengan Oke. adanya ini kita harus memperbaiki kesalahan-kesalahan kita yang sebelumnya dan kita tetap rukun damai toleransi antar umat dan kita saling berbagi dengan antar umat. Jadi tidak ada mewah-mewahan, nggak ada, kita saling rukun dan damai biarpun berbeda-beda. Dengan adanya Imlek kita selalu membina diri kita dan membantu orang lain untuk memperbarui diri. Demikian makna Imlek. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Liang Kaspe sebagai narasumber kita pada malam hari ini, pertemuan Imlek dan Ramadan, harmoni alam dan kerukunan antar umat beragama. Iya, semoga pertemuan kita pada malam hari ini semakin menambah kita untuk lebih bersemangat seperti Imlek. Kita lebih bersemangat untuk meraih kebaikan-kebaikan dan membersihkan diri dan meninggalkan hal-hal yang buruk di masa lampau. Baik, di sini izinkan saya untuk bersajak ya. Bunga melati, bunga kenangan. Bersihkan diri, raih kemenangan. Baik. Ya, dan di sini saya sebagai moderator mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Liang Kaspe sebagai narasumber, juga kepada para tokoh penanggap, Pak Januri, terima kasih banyak yang selalu aktif dan hadir di IMP, Ustadz Sun Haji, juga Romo Miswanto. Saya ucapkan terima kasih sudah menyempatkan diri untuk bergabung di Zoom IMP pada malam hari ini. Dan juga saya ucapkan terima kasih pada semua yang sudah turut bergabung di jagungan online kita pada malam hari ini. Loh, Pak Pak Ketut Adrian, Pak
Ya, selamat malam. Saya tunggu pantunnya Mbak Niken 2 pantun kok. Pantun, itu tadi mungkin barangkali Adrian mungkin menambahkan pantun. Ya sudah di closing statement ya sudah. Ini senior Iya. saya Romo Miswanto pinter pantun biasanya itu. Oh, Seketika boleh, mau boleh, copatnya pinter. boleh, Ya boleh Romo. barang Romo Miswanto mau menambahkan pantun. Monggo Romo Miswanto. Buah durian, buah selasih. Cukup sekian dan Cak, terima kasih. singkat, padat, dan jelas itu namanya. Baik, terima kasih dan saya juga mengucapkan mohon maaf yang sebesarnya atas segala kesalahan dan kekurangan Ya. mungkin dalam pengucapan atau ada yang kurang berkenan di hati panjenengan sekalian. Baik, izinkan saya undur diri. Kita akan berjumpa kembali di Senin depan tentunya dengan tema-tema yang cukup menarik untuk kita perbincangkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Shalom, Om Swastiastu. Namo Om Buddhaya, Swastiastu. Tien Rahayu. Salam semua saudara. Salam semua saudara. Matur nuwun Romo Mis. Oh, Matur J. nuwun.